Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Amma ba'du, ila hadratil mukarram guru kita Bapak Kiai Haji Hamidi Rusdi, barakallahu fi tuli hayati, amin. Yang saya hormati Ustadz Haji Deni Deni Hilman yang sudah lama gak ketemu. Alhamdulillah berkat acara ini saya dipertemukan oleh Allah dengan beliau. Yang saya hormati sahibul musibah, saudara saya Bapak Haji Muhammad Arfan S.A.M. beserta keluarga, hadirin hadirat sekalian, jamaah takziah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, amin. Amin. Pada malam hari ini, malam yang ketiga, kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka idkhalus surur, menghibur sahibul musibah Bapak Haji Arfan yang telah ditinggalkan oleh permaisuri beliau. Jadi beliau itu kalau ngomong dengan saya, istrinya selalu dikatakan permaisuri. Masya Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu. Idkhalus surur lil mu'min sidqah. Selanjutnya, karena tadi sudah disampaikan oleh guru kita Kiai Hamidi, saya hanya menambahkan saja. Kematian atau al-maut, ya. Maut itu artinya kematian. Itu ada judulnya, lagu dangdut Oma Irama, judulnya Kemati. Itu lagu itu boleh direnungkan, jangan dijogetin, kualat itu. Al-maut atau mati itu adalah inqita'ur ruh minal jasad. Itu namanya mati. Inqita'ur ruh minal jasad. Terpisahnya, terputusnya roh dari jasad. Kenapa kita bisa sekarang bisa berkumpul di sini, bisa bergerak, bisa makan, bisa minum, bisa berjalan, betul? Karena roh masih ada pada jasad kita. Tapi begitu roh itu terputus, terlepas dari jasad kita, maka jasad tak berjaya, terbujur kaku, itu adalah dingin, di mana darah sudah tidak mengalir, seluruh organ tubuh sudah tidak berfungsi lagi. Itu namanya mati, maut. Ada yang berpendapat maut itu adalah inqita'ur ruh min daril faniyah ila daril baqiyah. Sebetulnya sama. Pindahnya roh kita dari alam dunia ke alam akhirat, alam abadi. Itu namanya mati. Itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya mau cerita, ada sebuah asam iyat kalau dalam ilmu akidah itu. Asam iyat itu apa ya? Berita langit ya. Berita langit, berita gaib yang nggak perlu ditanya apakah Pak Kiai, Pak Ustadz udah ngalamin. Ya. Karena ini masalah berita gaib, ya, berita langit yang dasarnya adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Ada seorang hamba Allah masuk surga. Alhamdulillah. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga?
Masuk surganya bukan hotel berbintang 5. Karena orang ini bukan ahli ibadah, ibadahnya biasa-biasa saja. Sholat baru yang wajib saja dikerjakan. Alhamdulillah, udah cakep, betul nggak? Yang penting jangan jangan dikurang, jangan ditambah. Pokoknya 17 rakaat satu hari satu malam, jangan dikurang, jangan ditambah. Subuh 2 rakaat terlalu dikit Pak Ustadz, saya tambah ya 1 lagi, ya nggak boleh. Kalau mau ditambah ya ibadah sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Ini enggak, dia termasuk orang yang belum doya, belum rajin sholat, karena baru yang wajib-wajib saja. Cakep itu juga. Puasa juga begitu, baru ngerjakan yang wajib saja, puasa Ramadan. Itu. Karena dia baru mengerjakan yang wajib-wajib saja, maka dia atas rahmat Allah masuk surga, tapi surganya kelas biasa. Kalau begitu surga bertingkat-tingkat, berkelas-kelas ya Pak? Iya, nggak bertanya-tanya sama Kiai Hamidi. Tergantung amal perbuatannya masing. Masa kita harus sama dengan surganya para nabi dan rasul? Tidak mungkin kan? Masa kita sederet dan sama dengan Sayyidina Abu Bakar? Rasanya jauh. Model kita ini masuk surga saja udah alhamdulillah. Yang namanya surga ya super nikmat. Bahkan konon katanya empernya saja enak. Tapi kalau saya mau ogah masuk surga, emper doang tanggung. Betul nggak? Iya. Masya Allah. Dia masuk surga di kelas yang biasa, suatu saat dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga yang sangat tinggi, surga yang sangat mulia, yang nikmatnya luar biasa, ibaratnya hotel berbintang 5. Masya Allah. Ini kata Kiai Hamidi, ini mah cerita guru gua Kiai Abdul Syafi'i. Emang iya. Emang sering banget dibawain sama dia. Sampai hamba Allah ini terheran-heran, ya Rob, kenapa saya didongkrak, dipindahkan dari surga biasa ke surga yang kelas tinggi, VIP. Sedangkan saya ini ibadah saya yang biasa-biasa saja. Apa rahasianya? Betul nggak? Ini kita sebagai orang tua yang udah punya anak, kudu dengerin nih. Supaya nanti surganya dipindahkan yang lebih nih, derajatnya lebih tinggi. Begitu. Mau nggak kira-kira? Masya Allah. Apa kata Allah? Haza du'a'u waladika laka. Ini karena doa anakmu di dunia yang selalu berdoa siang dan malam. Setiap pada sholat dia berdoa, doanya diijabah oleh Allah, maka kamu didongkrak, dipindahkan ke surga yang telah tinggi. Makanya jangan mati dulu kalau anak belum bisa baca doa. Itu. Makanya ada dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, sering kita dengar, disampaikan oleh para ustadz, para kiai, para ajengan, guru-guru kita. Idza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Sodakotin jariyatin au ilmin yuntafahu bi awaladin solihin yad'ulah. Kalau anak Adam manusia, kita ini anak Adam, anak monyet. Keturunan Nabi Adam, keturunan monyet. Kalau menurut keterangan agama kita, kita ini adalah zuriat Adam, keturunan Nabi. Bapak kita, moyang kita tuh mulia sekali, Nabi, betul nggak? Masya Allah, masa nggak sampai masuk surga, kebangetan dah. Tapi kalau menurut teori evolusi Darwin, manusia itu adalah bentuk terakhir yang sempurna dari orang utang atau monyet. Berarti keturunan monyet kita. Apabila manusia anak Adam meninggal dunia, maka putus amal perbuatannya. Ada 3 yang terus mengalir ke alam kubur. Jadi ada 3 hal diantaranya yang pahalanya terus mengalir ke alam kubur. Walaupun dia sudah berbaring di alam kubur, pahalanya terus mengalir bagaikan air ke selokan, ke sawah kita. Asik enggak kira-kira? Asik. Karena amal ibadah itu ada yang terputus pada saat itu, tapi ada juga yang terus mengalir sampai ke alam walaupun kita sudah wafat. Apa yang pertama? Sodakotin jariyatin, sedekah.
punya duit beliin karpet yang bagus, taruh di masjid paling depan. Selama itu karpet dipakai buat sujud kepada Allah, buat itikaf, buat zikir, Masya Allah. Pahalanya mengalir terus enggak? Padahal yang beli karpet itu sudah meninggal dunia, tapi karpetnya masih dipakai untuk sujud kepada Allah. Contoh itu ya, misalnya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, majhul. Dia punya ilmu yang mana ilmu itu dia ajarkan kepada anaknya, kepada tangganya, jamaahnya, saudaranya, santrinya. Kemudian ilmu itu terus diamalkan, dikembangkan, diambil manfaatnya oleh orang yang menuntut ilmu darinya. Selama itu pahalanya terus mengalir walaupun sang guru, sang ustadz telah meninggal dunia. Alhamdulillah. Jangan iri tuh sama ustadz, emang dia mah itu andalannya, betul nggak? Orang yang punya ilmu itu ilmunya diamalin kepada orang lain. Selama orang itu mengamalkan ilmunya jadi benar, maka sepanjang itu juga maka sang guru akan mendapat pahalanya mengalir ke alam kubur. Amin ya rabbal. Makanya anaknya pesantrenin, jadi tidur tenang, bisa duduk manis di rumah, betul nggak ya? Habis maghrib baca Quran, kalau di rumah baca handphone. Betul apa betul? Pagi-pagi sebelum sekolah, kalau di pesantren mah sholat di rumah, boro-boro sholat subuh aja dibangunin susah. Kalau di pesantren mah, di pesantren saya Darul Amanah Nahdiyah 3:30 udah dibangunin tahajud bareng. Kalau di rumah boro-boro. Jangankan anaknya, bapaknya juga udah. Masya Allah. Nanti itu jadi anak soleh, dia selalu mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, awaladin solihin yad'u. Nah ini yang sesuai dengan judul yang saya sampaikan. Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi kalau anak itu gendang sama orang tua, biar dia alim, dia pinter, ahli ibadah, tapi setiap pada sholat nggak pernah mendoakan orang tuanya, ini belum jadi anak soleh. Ini anak salah mas ini. Jadi salah satu ciri anak soleh selalu mendoakan orang tuanya. Makanya santri saya tanya nih Gilang Ramadan, dia pengen ke Mesir ini, dia nyusul ke Hamidiyah nih. Tahun depan pengen ke Mesir dia. Anak saya insya Allah akhir tahun ini berangkat ke Mesir Al-Azhar. Amin ya rabbal. Insyaallah. Wajib santri saya mendoakan orang tua setiap habis sholat, baca Rabbik firli wali walidayya warhamhuma. Itu doa wajib buat santri Darul Amanah Nahdiyah. Kalau saya dengar dia baca habis sholat nggak baca Rabbik firli, saya selentik kupingnya. Ada yang kurang berarti itu. Jadi salah satu berbakti kepada orang tua diantaranya mendoakan orang tua. Makanya ada satu keterangan Imam Ali, barang siapa yang hidupnya tidak pernah mendoakan orang tuanya, keberkahan hidupnya diangkat oleh Allah. Nauzubillah min. Artinya barang siapa yang selalu mendoakan orang tuanya, maka dia keberkahan hidup akan turun di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah keluarganya. Betul betul. Bahkan menurut saya, sebelum kita mendoakan orang lain, yang pertama kali kita doakan adalah orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, surat Al-Isra. Kewajiban kita yang pertama adalah Allah mewajibkan hanya menyembah kepada Allah dan tidak mensyirikannya. Jadi yang pertama kewajiban kita adalah sujud ibadah kepada. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Jadi walaupun kita ahli ibadah sujud, tapi kita durhaka kepada orang tua, jangan diharapkan hidupnya berkah di sisi Allah. Dan bahkan pintu surga tidak akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak pernah dengar ceritanya Alqamah? Apa kurangnya Alqamah? Generasi yang terbaik karena dia hidup di zaman Nabi, dia sahabat dengan Nabi, dia juga setiap hari bisa melihat Nabi kalau dia mau, betul nggak? Dan dia bisa mendengar dakwah langsung Nabi, dia ahli ibadah. Kenapa waktu sakratul maut dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, lidahnya kaku, keluh? Kenapa saudara? Durhaka kepada orang tua. Kelemahan Alqamah cuma satu, terlalu cinta dengan bininya, terlalu sayang dengan bininya, tapi dia melupakan ibunya yang sudah tua renta dan tak berdaya. Karena sekarang banyak istri yang membuat suaminya durhaka, masuk neraka malah.
Suaminya pengen ngasih duit buat orang tuanya, istrinya kagak boleh. Suaminya ingin datang ke rumah orang tuanya, ingin cium tangan, ingin beli sesuatu membagian orang tuanya yang sudah tua, yang sudah tak berdaya, dilarang oleh bininya. Nauzubillah min. Tapi kalau istri yang soleha, begitu dia kasih duit, gajian suaminya dikasih oleh suaminya seluruhnya. Nih gaji saya, Neng, gaji abang nih 1 bulan. Apa dia bilang? Bang, jangan saya doang dikasih, lihat orang tua kamu. Orang tua abang sudah tua renta tak berdaya, makan apa tidak, punya duit apa tidak. Bini yang bawa ini calon surga ini. Betul ya? Betul ya? Iya. Kenapa? Karena surganya kita sebagai anak, sebagai suami adalah surganya tergantung redo kedua orang. Kalau istri, redonya tergantung redo suami. Ingat itu wahai para istri, redamu adalah tergantung redo suami. Tapi ingat, suami kamu redo, surganya tergantung redo kedua orang tuanya. Jangan kau pernah halangi kalau suami kamu ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Kok serius ini? Jangan-jangan pengalaman ini. Jadi Alqamah itu hampir mau dibakar jasadnya, lupa. Karena Bilal bin Rabah itu pernah diutus oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat yang lain. Bilal tanya ini, jangan-jangan ada masalah ini dengan ibunya ini. Begitu ditanya benar, ibunya suruh datang memaafkan Alqamah yang sudah ngap-ngapan, sulit sakratul mautnya, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat iman, kalimat la ilallah. Saya tidak punya anak yang namanya Alqamah. Dicoret. Saking sedihnya, saking kecewanya ibunya. Kenapa? Tidak pernah diopeni, tidak pernah diurus karena terlalu cinta dan taat kepada istri. Kok suami taat kepada istri? Kan dunia terbalik itu di RCTI itu. Iya. Suami disuruh nyuci pakaian, suami disuruh masak, suami disuruh jemur pakaian, suami disuruh jemput anak sekolah. Lah istri mau jadi apa? Lah istrinya disuruh nyuci, disuruh masak, dia bilang, emangnya gua pembantu, Bang? Ini istri goblok bin bodoh namanya itu. Justru itu adalah tugas istri yang paling mulia, yang pahalanya besar sama dengan jihad, adalah mengulayani suami dan mengurus anak serta rumah tangga. Betul nggak? Nyuci pakaian sama dengan jihad. Masak buat suami dan anak-anak pahalanya sama dengan jihad. Itulah perempuan sekarang tuh begitu. Lagi suaminya manggut aja lagi, kayak ayam sayur itu. Padahal dia pemimpin dalam rumah tangga, betul nggak? Iya. Allahu Akbar. Karena ini Alqamah ibunya nggak mau memaafkan, nggak mau datang juga, akhirnya dikasih kabar. Kasih kabar kalau begitu. Kasih tahu ibunya, ini kalau dia nggak datang, nggak memberi maaf, Alqamah daripada Alqamah akan dibakar dan api neraka, lebih baik kita bakar di dunia. Mau dibakar oleh Rasulullah Alqamah ini dengan kayu yang sudah disiapkan. Tapi yang namanya seorang ibu, orang tua, cintanya sepanjang umur, sepanjang masa. Kalau anak sepanjang gala, kan begitu ya? Orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak kaya, orang tua jadi pembantu. Fakta. Mitos apa fakta? Fakta. Betul nggak? Sekarang udah banyak seperti itu. Jadi apa? Jadi baby sister orang tua kita. Kalau pengen berkah, orang tua kita yang sudah tua jadikan ratu dan raja di rumah tangga. Betul nggak? Tapi kalau dia pengen membantu, sekali-kali pengen gendong cucunya, pengen menyuci sekali-kali, silakan. Tapi jangan jadi suatu kewajiban, betul? Apalagi digaji, betul nggak? Betul. Mau kerja mau tidak, yang namanya orang tua sudah tak berdaya, itu kewajiban anak untuk memberi nafkah, betul? Gak perlu hitung-hitungan. Kalau mau hitung-hitungan gak bakal kebayar tuh jasa orang tua kita, betul gak? Apalagi sang ibu. Akhirnya orang tuanya itu, ibunya terlari tergopoh-gopoh melihat Alqamah yang sedang ngap-ngapan kayak begitu susah menghadapi kematian. Nah, aku redo, aku ikhlas, ibu redo, ibu ikhlas, sudahlah nah ya. Begitu kata-kata redo ikhlas, Alqamah tersenyum, mati gelap mengucapkan la ilaha illallah. Itulah yang dimaksud ridallah bi ridal walidain wa sutullah bi sutil walidain.
Redonya Allah tergantung redonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Coba kalau Alqamah ibunya tidak memaafkan. Alqamah walaupun ahli ibadah, sahabat Nabi, matinya su'ul khotimah. Makanya kita jangan lupa setiap habis sholat berdoalah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, atau Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Banyak gitu. Kalau perlu waktu sujud dalam sholat kita baca Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, supaya waktu kita wafat dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan taat kepada Allah dan dapat ridho kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya beruntunglah orang yang selalu mendapat ridho orang tuanya dan dia selalu mendoakan kedua orang tuanya. Pak, saya ini kurang berbakti, sedangkan orang tua saya sudah meninggal dunia. Saya menyesal, saya merasa kurang berbakti waktu masa hidupnya. Orang tua saya sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Caranya doakan setiap pada sholat. Dan itu nyampe, insya Allah orang tua kita di rohnya akan ridho kepada kita. Betul, betul. Itu caranya. Di antara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, doakan setiap pada sholat. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu udah doa maksur dari Al-Quran. Udah itu aja, jangan macam-macam kalau kita nggak bisa. Betul nggak? Malah menurut guru sekumpul yang kelasnya sudah waliullah dari Kalimantan, kalau haul itu ribuan jutaan manusia, beliau berpesan kepada kita, kalau kita waktu sujud terakhir sebelum baca tahiyat akhir, waktu sujud bangunkan tahiyat akhir dah. Itu waktu sujud terakhir bacalah Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani 3 kali. Sujud terakhir. Jadi jangan berdoa pakai di luar bahasa Arab, batal sholatnya. Boleh kita berdoa di dalam sholat waktu sujud, tapi pakai bahasa, apalagi doa maksur dari Al-Quran dan Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya sebelumnya kita baca tasbih dulu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Kamu gitu. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita baca Rabbi gfirli, itu wajah orang tua kita terbayang, betul nggak? Terbayang itu wajah ibu dan bapak kita itu. Makanya orang tadi ini kenapa diangkat derajatnya, dipindahkan dari surga yang kelas biasa ke surga yang kelas tinggi? Karena berkat doa anak-anaknya yang masih hidup di dunia selalu membaca Rabbi gfirli walidayya warhamhuma. Tapi ada yang mengatakan karena hajat istighbar wala dikalaka. Ini karena istighbar anakmu di dunia. Jadi anaknya di dunia selalu mintakan istighfar, mintakan ampun untuk kedua orang tuanya yang telah berbaring di alam kubur. Diterima istighfarnya, diampuni dosa-dosa orang tuanya, maka dia dipindahkan ke surga yang VIP. Alhamdulillah. Makanya kalau istighfar jangan pelit. Istighfar jangan hanya buat diri kita sendiri, betul nggak? Jadi kalau istighfar astaghfirullahaladzim li waliwa hidayah, astaghfirullahaladzim li waliwa 3 kali, astaghfirullahaladzim li waliwa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum. Al-Fatihah misalnya. Kalau ke dalam salat terusin wirid, boleh. Tapi diawali dengan istighfar. Istighfarnya diterima, karena namanya anak pasti ikhlas, betul ya? Diterima oleh Allah, maka orang tuanya diangkat derajatnya, dipindahkan ke surga yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Marilah kita jangan lupa ya, kita ini kan punya orang tua, dulu pernah punya orang yang hidup maupun yang telah tiada ya. Jangan lupa doakan orang tua kita. Ini silaturahim namanya, orang tua kita yang telah meninggal dunia. Insya Allah nanti dia akan tersenyum. Alhamdulillah anak saya sudah jadi anak yang baik, selalu mendoakan saya. Alhamdulillah. Dan jangan lupa juga kuburnya diziarahi. Itu salah satu berbakti kepada kedua orang tua ya. Mana Miftah? Siapa lagi Rapi? Iya, jangan lupa tuh ya, baca istighfar buat orang tuh. Jangan lupa juga mendoakan orang Rabbi gfirli walidayya, dan juga jangan lupa ziarah kubur kepada kedua orang
Ketika assalamualaikum ya ahlal kubur, itu orang yang ada di kubur yang kita datangi dengar semua. Apalagi yang datang itu keluarganya, dari suaranya aja dari jauh, ini anak saya, oh ini ponakan saya, ini cucu saya, dengar dia itu. Apalagi sampai duduk bersila berdoa, subhanallah. Ketika kita beri salam di kuburan itu, maka ahli kubur pun menjawab salam kita. Ruhnya dikembalikan oleh Allah dan dia bisa menjawab salam kita. Alhamdulillah. Ini maromannya kagak pernah ziarah kubur, paling juga setahun sekali. Itu juga bagus, masih ingat. Betul. Kalau saya sekeluarga memang sebulan sekali saya usahakan bareng-bareng. Kan saudara saya kan nggak banyak, tinggal berapa ya? 1, 2, 3 apa 4 itu saudara saya. Jadi saya wajibkan itu setiap sebulan sekali ziarah kubur bersama. Yang selain mas sendiri terserah dia lah gitu ya. Begitu supaya orang tua kita senang ya. Amin ya rabbal. Yang ketiga, kalau kita punya rezeki, sedekahkan, niatkan buat orang tua kita. Contoh, saya lagi bangun pesantren nih, lagi ngejar waktu. Asrama 3 lantai ke atas, tapi satu lokal, tapi satu kamar 3 lokal tapi ke atas, karena kalau ke samping tanahnya nggak ada. Ini belum selesai, lagi bingung dana. Masya Allah. Bagaimana anak masuk besok tanggal 21 setelah PPKN. PPKN kan selesainya tanggal 20 pas lebaran haji ya. Lebaran santri saya masuknya tanggal 21 dah. Wah. Akhirnya apa yang terjadi? Pak Haji Arfan punya duit sekian juta, ya kirim ke pesantren Darul Aman. Pahalanya buat almarhumah, masya Allah. Selama itu dipakai sama santri, nah buat menuntut ilmu, dia tempati di situ, pahalanya terus ngucur ke alam kuburnya almarhumah Haja Umi Kulsum bin Haji Sanin. Alhamdulillah. Ini boleh banyol, boleh serius ini mah kebaikan sih, betul. Iya. Tapi kalau dibilang alhamdulillah manggut, dicatat malaikat tuh. Masya Allah. Luar biasa itu Pak. Ini contoh nih Pak Yakub, contoh. Masya Allah, inilah bapak-bapak sekalian yang dapat saya sampaikan ya. Ya, kan cuma bahas satu dong sih masalah doa, benar ya? Doa buat orang tua. Jadi jangan lupa bapak-bapak mulai saat ini seringlah berdoa buat orang tua kita, baik yang masih hidup maupun telah tiada. Ini salah satu berbakti, salah satu silaturahim orang tua kita yang telah tiada. Kalau orang tuanya masih ada, bukan hanya didoain, datengin, betul nggak ya? Apa sukanya kita kasih, kan begitu. Kalau masih ada mah, sekali-kali kita ajak makan di luar, dikawali tuh di depan, jangan makannya di rumah mulu, makan kangkung, mau bayam, mana asam urat lagi, betul nggak ya? Betul. Ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang sangat masyhur, barru abaakum tabarrakum abnaukum. Ini hadis hukum karma ini. Berbuat baiklah, berbaktilah kepada orang tua kalian, nanti anak-anak kalian di saat kalian sudah tua, dia pun akan berbakti kepada kalian. Tapi kalau kalian sekarang orang tuanya nggak di-OP nih, orang tuanya dititip di panti jompo, orang tuanya nggak diurus, ingatlah suatu saat kalian pun kalau udah tua akan dilempar, nggak diurus oleh anak-anak kalian. Nauzubillah min. Nauzubillah min. Kata Kiai Hamidi itu mah, Kajablo Syafi'i sering baca hadis itu. Emang benar. Saya tidak pernah mondok di sana, tapi saya merasa beliau guru saya karena saya sering mendengarkan ceramah-ceramahnya di radio Asya. Iya, bahkan saya sering main dari Darul Rahman pondok saya ke pondok Asy-Syafi'iyah. Gitu. Karena mahabbah saya itu Kiai Mahmudi sama Guru Antum. Inilah yang dapat saya sampaikan Bapak sekalian. Mudah-mudahan mari kita baca Fatihah, ya mudah-mudahan almarhumah dilapangkan alam kuburnya, diterima amal solehnya, dimaafkan segala kesalahannya, keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, kekuatan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir semuanya bisa mengambil itibar, mengambil pelajaran bahwa suatu saat juga kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa zatil Fatihah ya farijal ham ya kasyifal gham ya man li ibadi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna jahid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bi husnil khatimah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'sim adhala kam nuzula. Allahumma tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfirna wa laha ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah 'alaiha min ahli la ilaha illallah wa rasulullah. Allahumma ja'al qabraha raudatan min riyadil jinan. Allahumma ja'al qabraha raudatan min riyadil jinan. Allahumma qabraha raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan mahubani niran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati irfa'al darajat wal hasan kabrin as-sayat bi rahmati wa maghfiratika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa mitna bi matil syuhada wa dinar jannata mazumratil auliya. Allahumma yassir lana inda khuruji ruhina bi qauli la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Allahumma arzuqnal jannata wa ma qaraba ilayya wa rahna bi mautina wa bi mautil muslimin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim susian wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.